Islam itu adalah ajaran damai. Itu yang digembar-gemborkan oleh para kiai karena Islam itu sendiri selamat. Islam itu seluman-selumun selamat. Islam itu pokoknya dunia akhirat bahagia. Itu kata Islam. Tetapi bagaimana dengan Islam ini sendiri? Dapatkah agama damai itu udah susah sekali. Dapatkah Islam ini dikatakan sebagai agama damai? Ini guru gembul. Bahwa Islam itu agama damai itu udah susah sekali. Karena tindakan dari mereka. Jadi mau Ustadz Basalamah ngomong, mau Ustadz Adi Hidayat ngomong, mau Ustadz Abdul Somad ngomong dan sebagainya, itu mereka tuh dakwahnya gak akan jauh dari batas urusan-urusan ibadah gitu. Kalau misalkan urusan ayo berbuat baik, ayo Islam itu indah dan sebagainya, mereka akan sangat kesulitan karena kata-kata mereka hanya mengatakan berkata-kata tapi dibantah oleh kenyataan bahwa Islam Jadi nggak bisa lagi ditemukan damai dari mana. Muhammad yang membawa perdamaian itu dulu tidak menemukan jalan. Sampai dia kebingungan sendiri, sementara dia harus memenuhi hawa nafsunya. Bahkan dalam hadis itu Muhammad menggilir 9 istri dalam semalam. Di manakah seorang nabi memiliki nilai-nilai rohani kalau dalam semalam dia hanya tidur dengan 9 istri? Lalu dalam hadis itu dikatakan Muhammad mempunyai kekuatan 30 laki-laki biasa katanya. Karena dia menggilir banyak istri dalam semalam itu. Sementara pada waktu itu dia punya 11 istri. Ini bukan penistaan, tetapi kita membuka wawasan berpikir kita bahwa Islam itu tidak damai. Dan apalagi sekarang kaitannya dengan Israel. Oh, kalian telah berada di tengah persimpangan. Kalian telah kebingungan sendiri. Karena apa? Karena satu, Israel itu bangsa pilihan. Yang kedua, dia sudah ditetapkan bahwa Palestina itu milik Israel berdasarkan Al-Maidah ayat 21. Di mana Musa berkata bahwa dia harus masuk ke tanah Palestina itu. Ke tanah perjanjian itu. Dan jangan kamu berbalik. Itu sebabnya Israel tidak akan berbalik ke belakang. Karena tanah itu telah dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun Musa dia hanya ada di tengah jalan. Dia dikuburkan di Bukit Nebo. Yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah Yosua. Yaitu kitab ke-6 dari Alkitab itu cerita tentang kesuksesan asisten Musa, Yosua membawa bangsa ini masuk di dalam tanah perjanjian itu. Palestina itu sendiri, saudara-saudara, adalah Yerusalem dari seluruh rancangan Tuhan. Zakaria 12 ayat 2 dan 4, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan dibuat menjadi buta. Itu berarti bahwa bangsa Palestina ini, bangsa Yahudi ini akan melakukan kegiatan yang membuat seluruh bangsa marah karena Yerusalem. Dan jangan mengganggu Yerusalem itu.
Yerusalem tetaplah ibu kota Israel. Jangan dikasihkan ke Palestina, apalagi kepada Arab. Enggak boleh. Sampai mereka pening, sampai mereka kapok. Yesaya 51 ayat 17, terjagalah, bangunlah. Hai Yerusalem, hai engkau yang telah minum dan dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Jadi jangan ganggu orang Israel. Lu pusing sendiri, Hamas di Gaza. Jangan ganggu Palestina. Gara-gara kamu melakukan kegiatan amoral seperti itu di Gaza, kacau. Sekarang sudah 61.000 orang di Gaza ngek satu persatu. Nah, kalau saya ada di Gaza juga ya sudah ngik-ngok saudara-saudara. Jadi mari kita teguh di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Apalagi si Hussein Gaza ini ya. Ngaco ini orang ya. Dia membawa bantuan ke sana ya biar kelihatan oleh donatur bahwa dia punya kegiatan, sementara ya separuh uang donasi itu dimakan sama dia karena dia membawa beberapa orang, kemudian latihan bersama-sama seolah-olah mereka mau menghentikan perang dan mau agar genosida itu tidak terjadi. Genosida tetap akan terjadi. Kenapa? Karena sejak Nabimu sampai ke Umar bin Khattab itu melakukan kegiatan-kegiatan yang jahat sekali. Hussein, dengarkan kamu ya. Ustaz, seperti apa sih acara Sumut Nusantara ini? Teman-teman, hal yang lebih urgent hari ini dari pada pengiriman bantuan-bantuan yang akhirnya mangkrak di perbatasan adalah bagaimana kita bisa menembus blokade Gaza dan menghentikan genosida. Dan penjajahan atau pembantaian di Gaza ini dilakukan oleh Israel tidak secara online, tidak secara daring, tapi offline dan benar-benar terjadi di lapangan. Maka pergerakan kita pun harus pergerakan lapangan. Ya, gerakan online ada efektivitasnya, tapi tetap tidak akan pernah bisa menghentikan genosida kalau hanya berpegangan pada gerakan-gerakan dunia maya. Itulah pentingnya Sumut Nusantara hari ini, gerakan 44 negara di dunia bersama-sama kirimkan kapal-kapalnya melalui jalur laut menuju Gaza, menembus blokade Gaza. Nah, bicara tentang pergerakan dunia nyata, pergerakan offline, saya ingin mengajak teman-teman yang ada di kota Bandung dan sekitarnya untuk hadir dalam aksi massa bela Palestina. Besok hari Ahad tanggal 24 Agustus akan ada long march dari Masjid Pusdai menuju Gedung Merdeka. Teman-teman, sekali lagi, genosida di Gaza terjadi secara offline. Maka gerakan kita pun harus offline. Turun teman-teman. Ajak kerabat, sahabat, keluarga, terutama para ayah ibu, ajak anak-anaknya. Ajak mereka, biasakan mereka ikut aksi semacam ini untuk menanamkan satu memori perjuangan dalam benak mereka bahwa bapak dan ibu saya pernah membawa aku untuk berpihak dan untuk bergerak nyata meneriakkan dengan lantang suara pembebasan Palestina. Orang Arab nggak ada yang mau gerak, ngeri menghadap Israel itu, mau membuka blokade. Tetapi kesalahan dilakukan oleh Hamas itu adalah kesalahan fatal, akhirnya meminta nyawa 60.000 orang. Ngek semuanya. Jangan ngancam Israel. Seperti ayat yang saya baca tadi. Masalah Yerusalem jangan kamu ganggu. Bahkan tanah secuil pun dari Yerusalem jangan kamu ambil. Ya, kalaupun kamu ambil 1 kilo kamu bawa ke Indonesia, ya bolehlah, biar penglaris tokomu itu. Tapi jangan diikuti kata-kata saya, ini hanya bercanda. Hussein Gaza itu tukang ngumpul donasi
dan biarlah kelihatan bahwa dia mendapatkan uang dari donasi. Tetapi ingat bahwa Duta Besar Palestina di Indonesia tidak pernah mendapatkan uang dari donasi Indonesia. Semuanya bohong belaka. Lukas 2 ayat 38-40. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah ia ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ketika Anda menerima Yesus Kristus, terutama para calon murtadin di Indonesia, tidak ada yang membuka pikiran Anda kecuali harus meninggalkan Islam. Maka Anda akan terbuka dengan sendirinya. Kecerdasanmu akan bertambah, hikmat dan kekayaanmu, berkatmu akan bertambah. Tapi kalau kamu tetap di dalam agama itu, kamu telah membiarkan dirimu berada di dalam kengerian demi kengerian. Yesaya 52 ayat 9, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya yang telah menebus Yerusalem. Mazmur 102 ayat 22-25, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Tuhan Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Mazmur 102 ayat 21-22. Dan untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Jadi Yerusalem ini penting, saudara-saudara. Jangan seperti cerita si Gaza ini. Alfian Tanjung itu komporin untuk mengumpulkan dana miliaran untuk dibawa ke sana. Tetapi separuhnya dimakan oleh Somad, dimakan juga oleh Adi Hidayat. Ini orang-orang pongah di dalam keagamaannya. Sampai si Somad itu membangun pesantren. Tapi lihat, kamu tidak bisa membangun pesantren itu. Nanti kamu malah ikut menghamili muridmu, santrimu. Somad. Yesaya 1 ayat 26, aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka telah melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Yesaya 52 ayat 10-12, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena pada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sukacitalah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jadi saudara-saudara, bagaimana Yerusalem ini, bagaimana Israel ini menjadi teladan di dalam memperlakukan bangsa-bangsa. Dan karena sisa-sisa Israel dari zaman Musa itu telah menjadi berkat seperti yang dikatakan di dalam kitab Musa, oleh turunanmu bangsa menerima berkat, yaitu dari Israel. Yang membuat segala kecanggihan teknologi ini adalah bangsa Israel.
Dan bangsa Israel ini mengerikan, saudara-saudara. Bukan karena membaca Alkitab saja, tetapi ketika saya sadarin Al-Quran mengatakan faddalnahu 'alal alamin. Bangsa Israel diangkat di atas segala bangsa. Ezra 1 demikian, ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yaitu setiap orang yang hatinya tergerak Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi saudara, jangan takut dan jangan bimbang sedikit pun. Tinggalkan keyakinan Arab itu, karena hanya akan menjadi malapetaka bangsa-bangsa. Bahkan kitabnya saya mencatat 300 ayat yang menjadi yang membuat bangsa-bangsa Arab itu berantam, ribut, dan tidak maju, harus dihapuskan dari Indonesia. Ya, kalau bisa semuanya, ya bertahap, 300 dulu. Tuhan Yesus memberkati.